Hai semuanya, balik lagi di Maur's Cerita. By the way, ternyata ada yang terlupakan loh. Bingung kan? Ya, jadi Maur's Cerita bakal bahas film yang seharusnya dibahas beberapa bulan yang lalu, tapi aku baru bahas sequel selanjutnya tuh baru sekarang. Apa itu? Escape Plan. Telat banget ya, tapi di hidup ini nggak ada yang terlambat. Jadi, Escape Plan kali ini berjudul Escape Plan 2 Hades. Sama seperti sequel pertama di mana Ray Breslin masih jadi penguji keamanan penjara. Tapi kali ini bukan hanya menguji penjara, Ray harus menyelamatkan anak buahnya yang terjebak di sebuah penjara super canggih. Gak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ceritanya. Tapi sebelumnya, buat yang baru main ke Maur's Cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya juga jangan sampai ketinggalan. Mari kita mulai, ini dia Escape Plan 2 Hades. Diawali dengan scene di sebuah tempat di Chechnya, Rusia. Seorang pria bernama Luke sedang membuat pernyataan untuk dibebaskan. Akan tetapi salah satu teroris bernama Kimbral langsung memukul Luke. Di sana ternyata tidak hanya Luke saja yang disandra, melainkan ada beberapa orang. Mereka adalah Shu, Jules, dan Alice. Lalu di malam hari, Kimbral diperintahkan untuk mengeluarkan semua sandera untuk dieksekusi. Saat Kimbral akan menembak Luke, tiba-tiba kamera di depan mereka meledak. Shu dengan cepat melawan semua teroris di sana dan langsung melarikan diri dengan yang lainnya. Setelah mendapatkan mobil, ternyata mereka menunggu satu orang lagi, yang ternyata orang itu adalah Kimbral. Di sini terungkap bahwa mereka adalah anggota Ray Breslin yang sedang ditugaskan untuk menyelamatkan Sandra yang bernama Alice. Sayangnya, ketika sampai di pos penyelamatan, mereka menyadari bahwa Alice tertembak saat mereka melarikan diri. Abigail dan Hush juga ada di sana untuk menjemput. Mendengar kematian Alice, tentu saja semuanya sangat kecewa dan menyalahkan Kimbral yang terlalu lama muncul di lokasi pelarian. Lalu di Atlanta, Georgia. Setelah kejadian di Rusia, Ray memanggil Kimbral. Tanpa basa-basi, Ray langsung memecat Kimbral karena Kimbral tidak mengikuti rencana yang sudah dibuat. Kimbral lebih percaya dengan mesin algoritma yang dia buat dibandingkan rekan kerjanya. Prediksi Kimbral malah menewaskan Sandra yang seharusnya selamat. Kimbral dengan kesalnya pergi meninggalkan ruangan Ray. Sedangkan di scene ini, Ray sedang bermain Go dengan Shu. Di sana Ray membahas tentang berjalannya sebuah rencana akan lancar jika semua tim bekerja sama. Ray berharap Shu tidak seperti Kimbral. Saat itu juga Ray memberikan liburan sepuasnya untuk Shu. Liburan Shu dihabiskan untuk latihan. 1 tahun kemudian, di Shanghai, China, seorang pria bernama Yu Sheng sedang melakukan latihan untuk peluncuran teknologi yang dimiliki perusahaannya. Tapi Yu Sheng mengalami kendala yang membuatnya kesal. Kakaknya yang bernama Qin hadir untuk menenangkan Yu Sheng. Tidak lama, muncul Shu. Terlihat hubungan Shu dan Yu Sheng tidak terlalu dekat. Berbeda dengan Qin. Di sana Qin langsung meminta tolong kepada Shu, karena sebenarnya Yu Sheng hidupnya terancam. Ada sebuah perusahaan bernama Rusco yang paling dikhawatirkan Qin. Perusahaan teknologi yang sebelumnya berusaha membeli perusahaan Yu Sheng berkali-kali, tapi Yu Sheng menolaknya begitu saja. Qin meminta Shu menjaga Yu Sheng, karena akhir pekan ini Yu Sheng akan pergi ke Bangkok tanpa pengawal. Mendengar hal itu, Shu pun menuruti permintaan Qin, karena mau bagaimanapun juga mereka tetap keluarga. Scene selanjutnya di Bangkok, Thailand. Shu menemukan Yu Sheng yang sedang mabuk. Tapi saat akan pergi membawa Yu Sheng, di tengah keramaian muncul sekelompok orang yang bertopeng menyerang Shu begitu saja. Tapi saat Shu berhasil melawan semua orang bertopeng, muncul satu orang lagi yang langsung menembak Shu. Saat Shu sadar, dia malah ditahan di sebuah penjara bernama Hades. Saat semua lampu mulai dinyalakan, Shu terlihat di tengah sebuah ruangan yang disebut The Zoo. Shu diperintahkan untuk bertarung. Orang di sekitarnya bersorak seakan-akan melihat pertarungan 2 ekor hewan. Setelah memenangkan pertandingan, Shu mendapat reward sebuah perlindungan selama 2 jam dan tidak lama Yu Sheng muncul. Di sana Shu masih belum paham dengan keadaan yang sudah terjadi. Karena Shu menang, Shu bisa menikmati sebuah ruangan perlindungan di mana dia bisa menikmati suasana dunia luar. Sedangkan Yu Sheng kembali ke sel. Berita hilangnya Shu dan Yu Sheng ternyata sudah sampai di Hush dan Luke. Mereka sedang mencari cara untuk menyelamatkan Shu dan Yu Sheng.
Singkat cerita, Shu kembali ke selnya. Di waktu yang bersamaan, dia melihat keberadaan Kimbrel. Setelah masuk ke dalam sel, Shu mengingat setiap kata yang pernah dipelajarinya dari Ray mengenai bertahan hidup di penjara. Shu harus memperhatikan 3 hal penting: tata letak, rutinitas, dan cara bantuan dari dalam ataupun luar. Lalu saat Shu bermeditasi, datang sekotak makanan. Akan tetapi, tidak lama ruangan mengeluarkan listrik yang membuat Shu pingsan. Sesadarnya Shu, seorang kepala sipir bernama Gregor datang, meminta Shu membujuk Yu Sheng memberikan sebuah rincian paten, seperti kode. Sebelumnya Yu Sheng memang sudah memberikan paten yang pertama dan kini Gregor meminta yang kedua. Gregor ini bahkan mengetahui masa lalu Shu dan Yu Sheng yang bukan saudara kandung, melainkan sepupu yang mengharuskan hidup bersama. Yu Sheng lebih pintar dan kaya dibandingkan Shu, sehingga Shu tidak menyukai Yu Sheng. Gregor mengancam akan membunuh Shu jika tidak berhasil mendapatkan rincian paten dari Yu Sheng. Setelah menemui Gregor, Shu meminta paten kedua. Tapi Yu Sheng tidak ingin mengatakannya, karena paten kedua ini akan mengendalikan teknologi di seluruh dunia. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia ini akan hancur. Sistem pertahanan dan nuklir tidak lagi aman. Itulah kenapa Yu Sheng mematenkan tahapan yang kedua, karena dia berencana untuk menguburnya. Mereka pun memasuki The Zoo. Di sana Shu bertemu dengan Kimbrel. Kimbrel tentu saja terkejut melihat keberadaan Shu di sana. Kimbrel pun menjelaskan apa yang mungkin sudah terjadi. Kimbrel mencurigai bahwa yang di belakang ini semua adalah mata-mata, pengusaha, pejabat terpilih, ataupun penjahat. Sedangkan di kantor Ray, mereka sedang membicarakan kemungkinan lokasi Shu. Ray mencurigai bahwa penjara kali ini adalah sebuah penjara untuk mendapatkan keuntungan. Rusco, perusahaan yang memiliki masalah dengan Yu Sheng, dicurigai meminta bantuan penjara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Di malam hari, Luke menerima nomor kontak Rusco dari Hush. Sedangkan Abigail melaporkan adanya pengiriman uang dari Rusco ke rekening gelap dengan kode Sparrow dan 10 juta ke rekening atas nama Leon Gracie, seseorang yang membantu industri penjara swasta. Mendengar nama itu, Ray ternyata mengenalnya. Leon adalah penjaga di sebuah penjara yang dulu pernah didatangi Ray, dan ternyata sejak kegagalannya itu, Leon merasa kesal dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan penjara swasta. Singkat cerita, Ray mendatangi sebuah bar dan bertemu dengan kerabat lamanya, Trent Drosel. Tidak lama muncul Leon dengan satu temannya. Ray langsung menanyakan alasan uang 10 juta dolar diterima dari Rusco dan menekan Leon untuk memberitahu apa yang sudah terjadi. Tidak lama muncul sekelompok orang bertopeng menyerang. Setelah membereskan semua, Ray kembali bertanya kepada Leon, tapi salah seorang pria bertopeng menembak mati Leon. Kembali ke penjara, Shu sedang memperhatikan sekitar dan terlihat seseorang memasuki The Zoo. Shu menghentikan pria itu dan bertanya asalnya. Ternyata pria itu adalah koki penjara. Shu meminta penjelasan cara pergi ke dapur penjara. Mendengar hal itu tentu saja Shu ditinggal begitu saja. Lalu scene selanjutnya Shu mendatangi pria yang pernah berkelahi dengannya dan memancing keributan. Padahal hari ini seharusnya tidak ada pertarungan apapun. Akibat keributan yang terjadi di The Zoo, semua tahanan disetrum. Ternyata tindakan Shu adalah untuk bisa masuk ke ruang rawat. Tapi sayangnya perawat di sana adalah sebuah robot. Shu tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Shu pun kembali ke The Zoo dan di sana Shu dan Akala berkenalan karena sejak kejadian sebelumnya Akala menyadari siasat di balik serangan Shu. Sedangkan di scene ini terlihat Luke yang sedang mengejar seseorang dari Rusco yang dicurigai bisa menuntunnya menuju lokasi Shu. Akan tetapi di tengah pengejaran, Luke gagal dan malah terjebak di sebuah gudang, dan seseorang menghampirinya. Kembali ke penjara, Shu dan Yu Sheng diperintahkan menuju The Zoo. Terlihat Yu Sheng yang sudah lelah karena ternyata semalam Yu Sheng kembali disiksa. Tapi Shu meminta Yu Sheng menguatkan mentalnya. Shu dan Yu Sheng ternyata akan melakukan pertarungan 2 lawan 2. Untungnya Shu adalah petarung yang sangat baik. Dengan waktu singkat, Shu dan Yu Sheng memenangkan pertandingan. Shu dan Yu Sheng masuk ke dalam ruang perlindungan. Di sana Shu memikirkan tata letak penjara, sedangkan Yu Sheng hanya membaca buku. Setelah itu Shu membicarakan rencananya dengan Kimbrel. Selanjutnya, Abigail sedang mencoba menelpon Luke yang sudah tidak bisa dihubungi. Jules meretas ponsel Luke dan menemukan nomor terakhir yang ditelepon Luke adalah Rusco Geneva. Abigail mendatangi Hush.
Di sini terungkap bahwa gerakan Hush dan Luke ternyata tidak sepengetahuan tim lain. Hush pun meminta maaf karena awalnya Hush ingin mendukung semangat Luke untuk segera menemukan Shu. Akan tetapi tindakan itu malah membuat Luke berada di penjara yang sama dengan Shu. Kabar ini tentu saja sampai di telinga Rey dan mereka akan mencari cara untuk membebaskan Luke dan Shu. Singkat cerita, Luke sudah bertemu dengan Shu dan Kimbra. Luke mengatakan bahwa di luar sana Rey dan yang lainnya sedang berusaha menyelamatkan mereka. Shu mengatakan bahwa dia sudah mengetahui tata letak penjara dan tinggal menanti kesempatan lainnya. Scene selanjutnya, Shu diperlihatkan proses penyiksaan Yu Sheng. Shu memohon memberi waktu untuknya, karena dia sedikit lagi akan mendapatkan hak paten kedua yang diinginkan. Gregor pun mengancam jika tidak berhasil juga, maka Yu Sheng akan diberikan kepada para hewan. Itulah sebutan Gregor untuk para tahanan. Setelah bertemu Gregor, Shu kembali membujuk chef tahanan dan berjanji akan mengajaknya keluar juga. Tapi chef tidak bisa membantu apapun. Karena dari sel hingga dapur penjara, matanya selalu ditutup. Mendengar hal itu, Shu menyarankan chef untuk menghitung langkahnya. Sejak saat itu, chef melaporkan langkahnya. Tapi ada yang aneh, di mana langkah kaki setiap harinya berubah, dari sel sampai dapur penjara. Shu pun mencari cara dengan ikut bertarung dan harus memenangkan pertandingan, karena dia ingin membawa potongan pensil untuk memberikan tanda di tembok The Zoo. Keesokan harinya, para tahanan berkumpul lagi di The Zoo, dan saat Shu mengecek tandanya ternyata berubah. Ruangan itu berputar. Itulah alasan kenapa chef penjara langkahnya berbeda setiap harinya. Shu memberitahu temuannya kepada Kimbra dan Luke. Mereka kini tidak bisa menemukan cara apapun, karena 3 hal penting tidak terpenuhi. Tapi Kimbra tidak akan menyerah. Dia berencana mendekati sekelompok ahli komputer bernama The Legion, yang baru datang beberapa waktu yang lalu. Pemimpin The Legion adalah Count Zero. Mereka sangat pintar. Bahkan Count Zero ternyata mengetahui rancangan penjara Hades. Mereka diinterogasi siang dan malam karena penjara pun tidak tahu yang mana Count Zero. Mereka harus segera menemukan Count Zero yang mana sebelum Hades yang menemukannya. Lalu di sini ini terlihat Train yang menemui seorang pria bernama Bug. Di sana Train meminta tolong untuk mencarikan identitas akun bank Sparrow. Awalnya Bug menolak karena itu privacy. Tapi karena ancaman Train, Bug pun menuruti perkataan Train. Selain itu, Train meminta akses untuk mendapatkan senjata. Kembali ke penjara. Shu mendapatkan kabar bahwa kesabaran Gregor sudah habis dan Yu Sheng sudah diberikan kepada para tahanan untuk berkelahi. Melihat sepupunya berada di keadaan yang bahaya, Shu mendatangi Legion dan langsung meminta bantuan dengan memberikan tawaran The Legion agar bisa masuk ke ruangan perlindungan. Lalu terlihat pertandingan pun dimulai. Tanpa bersusah payah, The Legion langsung mendapatkan kemenangannya. Ketika masuk ke ruang perlindungan, The Legion sangat senang. Bahkan akhirnya Count Zero menunjukkan dirinya kepada Shu. Shu pun berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari penjara ini. Singkat cerita, Shu dan Kimbra berada di sebuah ruangan. Mereka diperlihatkan penangkapan Count Zero. Di sana terungkap bahwa Kimbra lah yang membangun penjara ini. Sedangkan Rey juga mengetahui identitas Sparrow yang ternyata pemiliknya adalah Kimbra. Kimbra ingin balas dendam kepada Ray Breslin. Investor akan senang mengetahui anak buah Ray dikalahkan oleh penjara buatannya. Penjara ini memang dibuat untuk menahan orang-orang yang memiliki informasi penting. Orang akan membayar berapapun untuk mendapatkan informasi, terutama Yu Sheng. Parahnya lagi, Kimbra mengumumkan kepada para tahanan bahwa Count Zero identitasnya dibocorkan oleh Shu dan Luke. Tentu saja, mereka berdua bertarung di The Zoo melawan seluruh tahanan. Kimbra bahkan akan memberikan pertarungan untuk Shu setiap hari sampai Kimbra mendapatkan teknologi Yu Sheng. Tapi melihat tindakan Kimbra, Gregor mengingatkan untuk fokus dengan rencana pengambilan teknologi. Jangan terlalu fokus dengan balas dendam, karena memasukkan Shu dan Luke ke dalam penjara sebenarnya sangat beresiko. Sedangkan di sisi lain, Rey didatangi sekelompok orang yang menangkapnya. Tapi Rey tidak melawan karena dia tahu akan dibawa kemana. Sesadarnya Rey, Kimbra menyambutnya dan menunjukkan kesuksesan dengan mesin algoritma yang dulu dianggap remeh oleh Rey. Setelah itu, Rey diperintahkan menuju The Zoo. Rey harus melawan semua tahanan. Terlihat Shu yang terkejut melihat keberadaan Rey, tapi dia tidak bisa menolong Rey sama sekali.
Shu sangat terpukul. Yusheng mendatangi Shu untuk menyemangatinya. Jangan menyerah. Tapi kalimat itu memicu emosi Shu dan mereka mengungkit masa lalu. Terucap kalimat dari Yusheng bahwa Shu adalah pribadi yang sangat mudah ditebak. Mendengar kalimat itu, Shu tersadar bahwa selama ini Kimbra mempermainkannya. Dengan keangkuhan Shu, Kimbra bisa menebak setiap rencana yang akan dilakukannya. Mereka harus menjalankan rencana B, menjadi orang yang sulit ditebak. Selanjutnya terlihat Yusheng yang menyerah dan akan memberikan setiap detail teknologinya, tapi harus bertahap. Yusheng tetap saja akan memberikan kode palsu. Sedangkan di sisi lain, Ray berhasil berkomunikasi dengan Hush melalui teknologi komunikasi yang ditanam di gigi. Teknologi yang disiapkan Hush secara diam-diam. Hush pun melaporkan bahwa dia sudah mengetahui sistem Hades, tapi hanya 33% dari teknologi yang ada di gigi Ray. Untuk menyempurnakannya, Hush meminta Yusheng agar terlibat, tapi mereka diawasi selama 24 jam, sehingga akan sulit. Hush bisa meretas kamera Hades, tapi hanya 70 detik, dan selama itulah Ray harus bisa menyampaikan rencananya kepada Shu. Mendengar hal itu, Ray meminta Hush meretas suara Galileo, suara yang sering muncul di Hades. Ternyata suara itu digunakan untuk bisa menyampaikan pesan dalam bahasa China untuk Shu. Hush mematikan sistem kamera Hades, Shu, dan Ray akhirnya berkomunikasi. Di sana Ray menjelaskan kemungkinan tata letak dan meminta Shu membujuk Yusheng bekerja sama. Karena teknologinya yang bisa membantu. Mereka harus menyerang dari sistem dalam penjara dulu. Sedangkan Tran melaporkan kepada Hush bahwa dia menemukan mobil Luke di sebuah gudang. Jika Hush menemukan Hades, dengan senang hati Tran akan masuk ke sana juga. Singkat cerita, Luke mendapatkan makanan, tapi di dalam sana ada secari kertas. Luke pun berbicara dengan Akala, memintanya untuk menyuruh semua orang bekerja sama. Lalu di sini, Shu meminta Yusheng membantunya. Mendengar hal itu, Yusheng pun meminta bantuan kepada pengantar makanan yang ternyata sering memberikan beberapa keperluan tahanan. Dan saat pengiriman makanan, Yusheng dan Shu mendapatkan sebuah alat. Hari berlalu, alat itu dirancang sedikit demi sedikit, dan terciptalah pemancar. Saat keamanan Hades berhasil diretas sementara oleh Hush, Ray dan semua tahanan yang bekerja sama sudah siap melancarkan rencananya. Kimbra mengetahui bahwa sistem Galileo-nya sudah diretas Hush. Dengan cepatnya, dia memperbaiki. Sedangkan Ray segera mencari pintu tersembunyi yang diberitahu Hush sebelumnya. Karena sistem rusak, maka pintu itu bisa didorong, dan mereka pun berhasil keluar dari The Zoo. Perjuangan mereka belum berakhir, karena para penjaga masih ada, dan sistem Galileo kembali aktif, sehingga akses Hush pun menjadi terputus. Lalu di sini ini, The Legion meretas sistem dari ruangan medis, sedangkan sisanya pergi ke tempat lain. Akan tetapi, Kimbra berhasil merubah struktur Hades. Ray dan yang lainnya terjebak. Kimbra pun memberikan gas kepada mereka semua, namun dengan cepatnya mereka menemukan ventilasi udara dan kabur melalui sana. Saat sedang berlari di lorong, tiba-tiba lantai terbuka dan Luke terjatuh. Melihat hal itu, Shu memutuskan pergi untuk menyelamatkan Luke. Ray dan Yusheng akan melanjutkan perjalanan menuju ruang kendali. Sedangkan di ruang medis, The Legion mengalami kendala serangan dari para petugas. Walaupun ada pintu yang melindungi, tapi itu tidak bisa bertahan selamanya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, mereka semua ditembak. Singkat cerita, Ray berhasil mendatangi ruang kendali ketika Kimbra sedang berkomunikasi dengan atasannya. Kimbra dengan santainya mengatakan bahwa jika dia mati pun Ray tidak bisa keluar, karena Galileo bisa bekerja secara autopilot. Sedangkan di sini ini, terlihat Shu dicegat oleh Gregor, dan pertarungan antar mereka berdua pun terjadi. Kembali ke ruang kendali, Ray memuji kemampuan Kimbra membangun penjara yang sangat canggih, sampai tidak ada titik lemahnya. Akan tetapi Ray tetap saja memiliki rencana, dan tidak lama muncul pemberitahuan bahwa sistem solar penjara memanas. Ternyata itu hasil peretasan Yusheng.
Dan tidak lama, sistem solar pun meledak. Kimbra meremehkan gerakan itu karena menurutnya Galileo tidak perlu menggunakan solar untuk bekerja. Padahal, ledakan dijadikan titik lokasi Hades untuk ditemukan Trent. Trent dengan cepat masuk ke dalam Hades dan berhasil menyelamatkan Luke. Perusakan gerbang utama oleh Trent diketahui Kimbra. Di sana Kimbra sadar bahwa kini dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Ray pun mengajak Kimbra bertarung di The Zoo, membuktikan siapa yang terkuat. Lalu di sebuah gereja, muncul Shu dan Yusheng. Mereka berhasil melarikan diri dari ventilasi. Lalu terlihat Trent dan Luke menghancurkan Galileo. Tidak lama, muncul Ray. Mereka kini bisa kembali berkomunikasi dengan Hush. Saat sedang berbicara dengan Hush, atasan Kimbra kembali terhubung. Dan di sana Ray mengancam bahwa akan menemukan orang itu dimanapun dia berada. Oke, itu dia akhir film Escape Plan. Nah, kalau ini kayaknya bakal nyambung banget dengan Escape Plan yang ketiga. Kita lihat aja ya. Karena yang Escape Plan pertama dan yang kedua ternyata nggak terlalu signifikan sih nyambungnya. Next video, aku nggak akan lupa untuk bahas sequel selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Yang baru main ke Maur Cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat ramai channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya. Bye!